Shalom dan salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang bisa bergabung dalam pertemuan virtual Zoom kita pada siang hari ini. Kami sangat senang menyambut kehadiran saudara di dalam kebaktian siang dan kebaktian dan doa siang hari ini. Dan kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat hari Selasa yang akan dibawakan oleh Pendeta Welly Sirus. Hamba Tuhan ini adalah gembala jemaat di Cilodong, ya, Depok. Dan sebelum kita mulai acara kebaktian ini, kita akan puji Tuhan, kita ikuti lagu yang akan dibawakan oleh operator kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di siang hari ini Tuhan kami boleh patut bersyukur dan berterima kasih. Saat yang indah ini Tuhan kami akan memulai acara ibadah kami. Pimpinlah acara ini Tuhan dari awal sampai akhir. Berkatilah pembicara, berkati seluruh partisipan yang terlibat. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Manulang, Ibu Ketua dari Jemaat Depok Timur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung di dalam kegiatan ibadah kita siang hari ini, kegiatan kebaktian dan doa. Nah, kita akan langsung masuk kepada pelajaran sekolah Sabat. Kita akan berikan waktu hamba Tuhan Pendeta Ursina Pendeta Welly Sirus yang akan menyampaikan firman untuk beberapa waktu. Saat ini kita berikan waktu ini kepada hamba Tuhan
Pendeta Willy Sirus. Silakan Pendeta. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pastor. Shalom, terima kasih untuk Pendeta Joseph Ringo dan juga Ibu S. Manulang yang sudah mendahului untuk pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini melalui protokol dan juga doa buka, dan juga kepada Pendeta Samuel Simorangkir selaku Direktur Komunikasi Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya, dan juga selaku penasehat wilayah kita di wilayah 11. Terima kasih banyak untuk kesediaan dari kita semua juga yang sudah hadir. Bagi saudara, selamat siang dan shalom. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada siang ini kita kembali kepada pembahasan sekolah sahabat kita dalam pelajaran yang pertama, ya, dalam triwulan yang baru mengenai janji, perjanjian kekal Allah. Nah, dalam pelajaran kita yang berjudul tentang apa yang telah terjadi dalam pelajaran pertama ini, ya, di hari Selasa, tanggal 30 Maret, perikopnya berjudul Allah dan Manusia Bersama-sama. Diambil di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29, menekankan bagaimana Allah dan manusia itu bersama-sama di dalam proses penciptaan yang sudah Allah buat bagi kita. Dan juga dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, coba kita perhatikan kata-kata yang pertama kali diucapkan Allah kepada manusia. Setidaknya ini seperti yang muncul dalam kitab suci, dia mengarahkan mereka pada kesanggupan untuk berkembang biak, ya, yang pertama, supaya bertambah banyak menurut jenisnya. Dan dia juga mengarahkan mereka ke bumi itu sendiri, kepada ciptaan dan menyuruh mereka untuk memenuhinya, yang pertama, yang kedua menaklukkan, dan yang ketiga menguasainya. Lalu Allah juga menunjukkan kepada mereka tanaman yang mereka dapat makan. Singkatnya, menurut kitab suci, firman Allah yang pertama secara khusus kepada pria dan wanita itu atau Adam dan Hawa mengenai interaksi dan hubungan mereka dengan dunia fisik. Ya. Lalu Allah juga dengan kata-kata Allah mengambil langkah pertama terhadap hubungan dengan manusia, dia berbicara kepada mereka, memberikan perintah kepada mereka dan menyatakan apa yang mereka harus lakukan. Secara implisit terdapat juga satu tanggung jawab dalam perkataan-perkataan itu, dan Allah telah meminta mereka untuk menguasai ciptaan yang ajaib ini yang dia sendiri telah jadikan. Dan bagian yang paling terakhir di sini katakan Allah mengatakan Adam dan Hawa adalah makhluk berakal yang dapat bertindak terhadap kebaikannya dan masuk dalam satu persekutuan dan persahabatan dengan dia. Juga sebagai anak ciptaan, Adam dan Hawa bergantung pada berkat dan pemeliharaan Bapa Pencipta. Lalu dia menyediakan segala yang mereka perlukan. Mereka tidak melakukan sesuatu pun yang melayakkan mereka atas apa yang dia berikan pada mereka. Sepenuhnya mereka itu penerima dari sesuatu yang mereka tidak layak dapatkan. Ini adalah apa yang sudah dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Ya, bagaimana Allah memandang dunia, apakah ada indikasi bahwa ada yang buruk dalam hal-hal yang bersifat materi itu, dan dalam hal kita menikmatinya. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 28 mengatakan bahwa Allah memberkati Adam dan Hawa. Apa maksudnya itu, dan jenis hubungan apa yang tergambar antara mereka dan pencipta mereka? Saudaraku dikasih oleh Yesus Kristus, kita melihat bahwa dalam perikop berjudul Allah dan Manusia ini bersama-sama, di dalam pengertian kitab suci, ketika Allah memberkati, Allah memberdayakan fungsi atau pemenuhan dari hal yang diberkati. Dan juga Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri, sehingga setelah ujian dan pencobaan, keluarga manusia dapat menjadi satu dengan keluarga surgawi.
Dan inilah adalah tujuan Allah untuk mengisi kembali surga dengan keluarga manusia. Jika mereka akan menunjukkan diri mereka patuh pada setiap firman-Nya, ya. Komentar Nyonya White di dalam SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 1082. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mereka mampu bertambah banyak sebagai spesies. Yang kedua, mereka diberi tugas mengurus ciptaan. Yang ketiga, mereka diberi makanan yang sesuai. Yang keempat, mereka bergantung pada berkat dan perhatian Allah. Dan yang kelima adalah mereka memiliki semua yang mereka perlukan dan mereka tidak perlu lagi melakukan apapun untuk mendapatkannya. Itulah berkat yang, ataupun bisa dikatakan Allah memberkati, Allah memberdayakan fungsi atau pemenuhan dari hal yang diberkati. Mungkin sepintas inilah yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hal mungkin yang bisa ditambahkan dari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus pada siang hari ini mengenai pembahasan tentang Allah dan manusia bersama-sama. Baik, terima kasih Pastor. Judul pelajaran kita Allah dan manusia bersama-sama. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pendeta Welly Sirus tadi sudah menjelaskan dengan baik dalam hal apa Allah dan manusia bersama-sama. Selamat malam waktu Amerika bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jemaat Fisdak, New Jersey untuk acara ibadah malam kita. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Baik saudara, pada malam hari ini kita kembali akan mempelajari di bagian yang kedua ya dari pelajaran atau bagian kedua dari pelajaran pertama. Tadi malam judulnya pada hari tentu saja hari Sabat sore atau Sabat malam kita sudah mempelajari pendahuluan. Lalu tadi malam kita mempelajari tentang kura-kura terus sampai ke bawah asal usul kita ini ya. Dari mana kita asal usul. Dan pada malam ini yang kedua ini hari Senin kita dengan judul kedua adalah menurut gambar pencipta. Menurut gambar pencipta. Jadi mari kita lihat saudara apa yang dikatakan dan kita lihat dapat berhubungan dengan apa ya? Dapat berhubungan dengan pelajaran kita tadi malam bahwa kita tahu kita sudah diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Jadi it's not all about us ya. Seringkali kita pikir bahwa dunia itu orbit daripada isi dunia itu atau orbit dunia itu adalah dalam diri kita. Semua orang harus menjaga perasaan saya, semua orang harus memperhatikan kebutuhan saya. Tetapi kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengajak kita semua untuk memuliakan Dia, memuji dan memuliakan Dia. Nah, mari kita lihat hal apa sajakah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini yang juga kita bisa melihat bagaimana yang secara praktikal dapat kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita baca pelajaran kita pada malam hari ini. Di sini dikatakan bahwa kitab suci menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Berdasarkan pada ide ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah artinya Allah menciptakan kita menurut gambarnya? Dalam cara-cara apa kita ini dapat menurut gambarnya? Nanti kita akan lihat ya. Dalam cara-cara apa? Nanti kita di bagian tambahan juga kita akan membahas tentang hal ini ya. Kedua, menurut catatan buku Kejadian, apakah Tuhan menjadikan sesuatu yang lain menurut gambarnya selain manusia? Apakah hewan atau pohon-pohon, tumbuhan itu diciptakan menurut gambarnya? Ya. Jika tidak, apa yang fakta ini nyatakan kepada kita tentang status kita yang unik, yang berbeda dengan ciptaan yang lain di dunia ini? Pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari perbedaan ini? Ya, jadi kalau kita berbeda dengan hewan, hewan tidak diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Mungkin teasernya dapat saya katakan bahwa rupa dan gambar Allah juga termasuk dari pengertian bahasa Ibrani juga termasuk dari segi fisiknya. Walaupun saya harus tekankan bahwa Allah itu roh adanya. Tapi banyak hal yang kita tidak ketahui tentang Allah dan kita tidak akan tahu. Tapi mari kita lihat bahwa salah satu adalah dalam segi fisiknya ya. Yang ketiga, apakah lagi yang dapat kita temukan pada cerita penciptaan manusia yang menempatkan ras manusia terpisah dari ciptaan Tuhan yang lain ya.
Jadi ras manusia dibedakan dengan ras binatang. Tapi di antara manusia sendiri tidak ada ras kulit putih, ras kulit hitam, ras kulit kuning, dan lain sebagainya. Tetapi hanya satu race. Human race dikatakan ya. Kita adalah human race, ras manusia, bukan ras putih dan lain sebagainya. Jadi kita hindarkan perbedaan ras satu ya. Kalau kita membuat ras satu berbeda dengan ras lain, kita dapat menjadi rasis istilahnya ya. Tapi kita tidak masuk kepada hal tersebut karena itu bukan ajaran Alkitab ya. Jadi pelajaran sahabat kita kemudian katakan, meskipun kita harus membicarakan Allah dalam istilah manusia, dalam pemahaman yang manusia dapat mengerti, kita tidak boleh lupa bahwa Dia adalah wujud roh. Yohanes 4 ayat 24 itu katakan dia memiliki wujud roh. Jadi kesempurnaan itu kita memiliki keterbatasan ya. Sampai saat ini saja kita tidak bisa kita masih banyak hal-hal yang kita tidak ketahui. Tetapi bukan berarti hal-hal yang kita tidak ketahui, hal-hal yang dikatakan supernatural itu berada di luar di atas daripada logika. Supra atau supernatural, dari kata supranatural adalah beyond nature, artinya kita tidak dapat pahami saat ini. Ada banyak hal yang 100 tahun lalu yang tidak dapat dipahami, mungkin yang sekarang kita bisa pahami. Dengan demikian juga pada saat Yesus datang, mungkin kita akan memahami ada cara-cara tertentu yang dapat kita lakukan, yang saat ini kita tidak dapat lakukan, yang tidak masuk dalam akal kita, tetapi suatu saat itu akan dapat kita lakukan. Misalnya manusia bisa terbang misalnya. Entah bagaimana, kita belum bisa buat hal tersebut, tapi akan satu saat dikatakan, pada saat tubuh kita diubahkan, maka kita akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kita bisa dengan kata lain, bisa dapat menjadi seperti malaikat, ya, bisa terbang mungkin, ya, dapat kita lihat, bukan mungkin, tapi itulah yang akan terjadi nantinya. Jadi, dengan kata lain, sekali lagi ya, meskipun kita harus membicarakan Allah dalam istilah manusia, kita tidak boleh lupa bahwa Dia adalah wujud roh yang memiliki sifat ilahi, hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk memikirkan saat ini. Yang dapat kita katakan adalah bahwa sifat fisik, ada sifat fisik, mental, dan rohani kita dalam beberapa cara tertentu, tidak cara yang lengkap, ya, dalam beberapa cara yang tertentu, memantulkan pencipta kita hampir sama dengan pencipta kita, namun ada banyak mengenai Dia yang tetap paling tidak bagi kita, ya, tertutup dalam misteri. Tertutup dalam misteri. Ada banyak hal, ya. Meskipun demikian, kitab suci menekankan aspek rohani dan mental pikiran kita. Aspek-aspek ini dapat kita kembangkan dan tingkatkan. Ya, walaupun berdosa, tapi tetap saja ada yang dapat kita kembangkan dan tingkatkan. Kita by beholding, kita akan menjadi seperti Dia, ya. Dengan kita melihat Yesus dan kehidupannya, maka waktu demi waktu kita dapat menjadi apa? Seperti Dia. Kita dapat sesuatu yang kita kembangkan dan tingkatkan. Ya. Itulah keunikan pikiran manusia yang memungkinkan satu hubungan yang sehat dan menguntungkan dengan Allah. Sesuatu yang tampaknya tidak sanggup dilakukan oleh sisa dari segala sesuatu ciptaan Allah yang lain di bumi ini. Tapi masih dapat apa? Masih dapat terjadi. Perhatikan juga catatan unik bagaimana Allah menciptakan wanita. Baik pria dan wanita saling berbagi keistimewaan yang menakjubkan sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi bukan hanya Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian Hawa itu ya sisa-sisanya daripada apa yang Tuhan sudah buat kepada Adam. Tidak, kalau kita lihat ayatnya nanti dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu rupa dan gambar Allah itu ada kepada siapa? Adam dan Hawa. Jadi dalam penciptaan mereka tidak ada petunjuk tentang status rendah dari seorang kepada yang lain, ya. Jadi bukan berarti seorang ada yang lebih rendah dari yang lain, tidak, ya. Allah sendiri menciptakan mereka dari materi yang sama. Allah menjadikan mereka sepadan sejak awal dan menaruh mereka bersama dalam satu hubungan yang khusus dengan Dia. Keduanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan karakter yang diberikan Allah kepada mereka dalam satu cara yang akan membawa kemuliaan kepadanya. Ya, jadi bukan satu yang dimuliakan daripada yang lain. Ya, bukan satu saja yang lebih mulia atau dari yang lain tidak semulia yang lain. Tidak, tapi semua kedua-duanya itu telah dibentuk, telah dibawa untuk diciptakan untuk
memuliakan Allah. Ellen White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 38 katakan, Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Ia menyediakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seorang penolong yang sesuai dengan dirinya. Seorang yang cocok menjadi sahabatnya dan yang dapat menjadi satu dengan dia dalam cinta dan simpati. Sebelum saya terus membaca kutipan ini ya. Jadi berulang kali dikatakan penolong baginya. Helper, pembantunya. Atau dengan kata lain seperti pembantu baginya. Jadi tapi jangan lupa ya, seringkali ya kita melihat kata, waduh, wanita ini adalah helper saya, pembantu saya. Wah, puji Tuhan, ini saya ada pembantu ya, seakan-akan dialah jadi budak di rumah tangga ya. Tapi kata ezer dalam bahasa Ibrani-nya, kata ezer, penolong, pembantu. Anda tahu siapa yang seringkali diasosiasikan dengan kata ezer itu? Kalau Anda baca dalam kitab Mazmur, Tuhan adalah penolongku. Nah, kata penolong itu adalah kata ezer. Jadi kata penolong, pembantu, ezer, itu pertama-tama itu diberikan kepada apa? Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal, kalau kita katakan Tuhan adalah penolongku, ada hal-hal yang kita tidak dapat lakukan, yang hanya dapat dilakukan seorang yang menjadi penolong, pembantu, ezer kita. Ezer kita. Jadi dengan kata kita tidak akan apa? Setelah Adam, dia melihat binatang-binatang di Taman Eden, semuanya lengkap. Ya, dia lihat, waduh, mereka saling menolong satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Lalu dia lihat, siapa yang bisa menolong saya? Saya nggak bisa seperti, kalau saya begini terus saya akan merana, dengan kata lain. Jadi disitulah, sehingga oleh sebab itulah Tuhan katakan tidak baik bagi seorang pria untuk seorang apa? Menjadi seorang diri saja. Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Yang sepadan, yang sama dengan dia. Tapi saling apa? Saling mengisi satu dengan yang lain. Yang cocok ya. Menjadi sahabatnya dan yang dapat menjadi satu dengan dia dalam cinta dan simpati. Pelajaran kita atau kutipan ini kemudian lanjutkan. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala. Jadi Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan tahu kalau manusia jatuh dalam dosa, dan betul manusia jatuh dalam dosa, ini ada bahayanya kalau diambil dari kepala, dia akan apa? Ya, dia akan menguasai pria, tapi itu bukan. Ya. Jadi dia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, dan juga bukan untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan. Tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Ya, untuk dikasihi dan dilindungi. Jadi itulah sebabnya. Mari kita lihat, sangat ditekankan sekali dari pelajaran sekolah sahabat kita. Poin pertama, kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Yang kedua, rupa dan gambar Allah itu termanifestasi kepada wanita dan pria. Dan penekanan dari pelajaran sekolah sahabat kita dari kutipan ini, bahwa rupa dan gambar Allah itu sama antara pria dan wanita, tidak ada satu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Tidak ada satu yang lebih tinggi. Fungsinya mungkin berbeda, tapi statusnya tidak berbeda. Ya, fungsinya ada orang yang apa? Yang berkendaraan mengemudi, yang ada orang yang harus mengemudi mobil atau bus, ya. Tetapi apakah pengemudi atau driver ya yang mengendarai kendaraan itu statusnya lebih tinggi dari saya yang belum tentu ya. Jadi dengan kata lain, mengemudi itu dalam rumah tangga itu mungkin hanya satu orang sebagai kapten, tetapi statusnya itu apa? Di dalam kapal yang sedang dikendalikan oleh apa? Oleh kapten itu ada apa? Ada mungkin pemilik daripada kapal tersebut ya, atau apalah. Jadi poinnya adalah bukan berarti satu lebih tinggi daripada yang lain ya. Nah, mari kita lihat tentang pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Apa itu gambar dan rupa Allah? Ya, gambar dan rupa Allah. Seberapa miripnya kita, seberapa serupanya kita dengan apa? Dengan Allah ya. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya buat ini perbedaan antara sedikit gambar dan rupa, karena banyak orang yang serang ya, orang dengan Alkitabnya orang Kristen. Ini Alkitabnya orang Kristen ini nggak lengkap ini. Kenapa? Yang satu ditulis gambar dan rupa, lalu kemudian yang berikutnya cuma gambar-gambarnya aja, rupanya nggak ada di situ ya. Kenapa? Karena ini ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya apa? Mereka, laki-laki dan perempuan diciptakan dalam
gambar dan rupa Allah. Tapi kenapa penekanannya cuma apa ya? Cuman kata gambar, rupanya itu tidak muncul lagi di ayat ke-27. Nah, kalau kita lihat ya, sebelum kita lihat, apa arti daripada kata gambar atau tselem, dalam bahasa Ibrani tselem artinya duplikat. Duplikat dalam arti kemiripan yang berkurang jika dibandingkan dengan aslinya. Jadi kalau saya menggambar sesuatu walaupun saya ahli menggambar, mungkin begitu hebat, hampir seperti fotografi saja. Tetapi fotografi sendiri pun tidak dapat menggambarkan ya. Walaupun kita punya piksel yang begitu hebat, tidak bisa kita gambarkan secara detail apa yang cepat, apa yang tepat tentang apa yang kita foto atau yang kita gambarkan. Kenapa? Ya kita hanya dapat lihat misalnya di luarnya saja mungkin sama. Ya, tapi biarpun demikian, kalau kita sebelum ada fotografi lah ya, pada saat zaman ini ditulis ya, zaman Kejadian, itu orang menggambar saja. Kalau kita menggambar sesuatu, kita tidak akan pernah membuat satu hal yang sama persis dengan apa yang menjadi pola yang kita kemudian ikut untuk gambar. Jadi itu adalah duplikat dalam arti kemiripan yang kurang jika dibandingkan dengan aslinya. Aslinya itu yang sempurna, gambarnya itu tentunya tidak seperti aslinya. Tapi tetap ada kemiripannya, ada duplikatnya. Nah, kata rupa, demus, ya, kata rupa atau demut itu adalah reproduksi nyata atau visual dari sesuatu yang lain, direproduksi secara nyata ada, tapi sekali lagi itu bukan dalam konteks sama-sama sempurna. Jadi dengan kata lain, pada saat Allah menyatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan berarti mereka menjadi Allah. Ya, tetapi mereka menjadi seperti in the image, dalam bahasa Inggrisnya in the image, di dalam gambar, di dalam rupa kita, menurut gambar, menurut rupa kita, walaupun tidak sempurna. Nah, disinilah kita lihat kenapa ini tidak muncul kedua kali. Kenapa hanya ayat 26 gambar dan rupa, selem, rupa, demus. Nah, kalau kita lihat ayat 27 hanya dua-duanya hanya selem dan selem ya, menurut gambar. Nah, kita tidak perlu terputar-putar. Itu kata demut dan selem dibuat itu hanya supaya dalam struktur puisi ya. Ada pengulangan dari segi poetrinya, itu biasa itu ya. Dan tidak heran pada saat kita berbicara Alkitab berbicara tentang gambar dan rupa Allah, itu adalah satu hal yang interchangeable. Ya, dapat artinya sama, gambar dan rupa itu artinya sama. Jadi nggak usah kita pusing-pusing untuk apa ini artinya gambar, apa ini artinya rupa. Kenapa ini tidak rupa, ini tidak muncul di ayat 27. Nggak perlu pusing-pusing. Kenapa? Karena keduanya ini adalah interchangeable, dapat digunakan bergantian. Misalnya, Kejadian 5 ayat 1 hanya menggunakan kata rupa. Ya. Tapi intinya adalah berbicara tentang gambar dan rupa Allah. Kejadian 5 ayat 1 katakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah manusia itu ya, menurut rupa, menurut demus Allah. Menurut demus Allah. Dan kalau kita lihat Kejadian 9 ayat 6, muncul lagi konteks gambar dan rupa, tapi yang muncul saat ini hanya gambar. Tidak ada kata rupa di situ ya. Jadi Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar selemnya sendiri. Jadi nggak usah kita sekali lagi, gambar dan rupa Allah itu dapat kita gunakan interchangeable, dapat kita gunakan secara bergantian, bukan sesuatu hal yang harus kita olah sedemikian rupa ya. Nah itulah. Jadi dengan lain poin kita kembali bahwa gambar dan rupa Allah berarti kita ada kita mengikuti satu pattern, kita dibentuk atau kita dibentuk lah dengan kata lain seperti ada satu prototype. Ada suatu prototipe. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa melihat bahwa Allah itu hanya secara fisik saja itu kita sama, tapi jangan lupa Allah itu lebih sempurna, ada Allah roh, ada sifat rohnya yang dia miliki yang kita tidak miliki, tapi minimal kita hampir serupa tetapi tidak sama ya, serupa tidak sama. Misalnya Kejadian 5 ayat 3 ya. Dikatakan di sini Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa, demut, dan gambarnya, selemnya. Jadi ada yang setelah Adam hidup 130 tahun, ada siapa? Set. Dan Set itu adalah menurut rupa dan gambar rupa dan gambar Adam. Tapi bukan berarti Set itu adalah Adam. Ya. Set itu bukan berarti dia adalah Adam, tetapi dia dikatakan rupa dan gambarnya itu seperti mirip-mirip dengan kata lain, tapi tidak sama. Set bukan Adam, Adam itu bukan
bukan set. Jadi serupa, tapi tidak sama. Demikianlah, itulah sebabnya. Mazmur 8 ayat 5-7 katakan apa? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Waduh, Tuhan betul-betul mengasihi kita ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita indahkan, kita ingat ya, anak manusia ya. Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama. Hampir, tapi tidak apa? Sama. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Untuk apa? Ya, kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita masing-masing tanpa kita harus cari-cari hormat atau jadi gila hormat, kita Allah telah buat sebagai apa? Dengan kemuliaan dan apa ya? Dengan hormat. Kita tidak perlu cari-cari lagi. Kalau kita tahu kita yang pencipta kita sudah menciptakan kita serupa, walaupun tidak sama, ya serupa Allah telah menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya, maka kita dalam keadaan berdosa sekalipun, tentu saja dosa telah membuat apa ya, kekacauan ya, membuat kekacauan. Misalnya secara fisik, secara ada yang mungkin lahir dengan tidak sempurna dan lain sebagainya ya. Ada perbedaan-perbedaan ya, secara fisik, tetapi sekali lagi, walaupun terdapat perbedaan fisik ya, ada orang melihat yang ganteng, yang tinggi itulah yang hebat daripada yang tidak setinggi orang itu dan lain sebagainya. Banyak manusia itu telah beda-bedakan ya. Tetapi kalau kita lihat semuanya, kita dikatakan di sini, kita telah dimahkotai dengan kemuliaan dan apa? Dan hormat. Ya. Kita hanya dapat melihat seseorang itu dari luar. Tetapi seringkali yang tidak sama itu, tidak samanya dengan antar kita dan Allah itu dari dalam apa? Dari dalam dari luar itu, karakter itu. Ya. Karakter Allah yang dapat hadir dalam diri kita. Walaupun mungkin kita di luar secara fisik tidak sama seperti orang yang dianggap yang lain dia dalam tanda kutip dianggap sempurna. Tetapi tetap saja dari segi karakter, dari segi yang karakter itu akan dibawa ke surga, itulah yang dapat kita lihat apa ya? Rupa dan gambar Allah, ya. Rupa dan gambar Allah. Kita lihat, ingat Saudara-saudara ya. Fisik kita akan diubahkan. Ketidaksempurnaan, mungkin kita lahir dengan apa? Ada hal-hal yang ganjil dalam tangan kita dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan kita bawa ke surga. Yang mana yang mau dibawa ke surga? Karakter kita. Ya. Dan itulah dari kita, mahkota yang kita miliki. Kemuliaan dan hormat itu bukan dari segi luar, tapi dari segi karakter. Karakter yang apa? Yang akan menjadikan kita. Nanti kita akan lihat ya saudara, itu yang karakter itu yang lebih diutamakan, jauh lebih. Artinya fisik itu dengan kata lain tidak ada artinya daripada karakter kita. Nanti kita akan lihat contohnya, rupa dan gambar Allah yang saya katakan di sini. Yang mana kita dapat memiliki rupa dan gambar Allah walaupun dirusakkan oleh dosa, tetapi kita dapat melihat bagaimana orang yang mungkin cacat tubuhnya, tetapi kita dapat lihat dia memiliki kemuliaan dan hormat. Bukan karena cacatnya, tapi karena karakternya. Karena sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri orang yang cacat tersebut. Orang yang tidak sempurna tersebut. Dan inilah, sekali lagi ya. Jadi engkau telah, ayat ini katakan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wah, kita lihat ya. Manusia memiliki apa? Rupa dan gambar Allah. Rupa dan gambar Allah itu dari kita akan lihat di sini bahwa itu dihubungkan dengan apa? Ada kuasa yang Allah berikan. Ada kesempatan menjadi seperti Allah yang dia berikan, yaitu apa? Memiliki kuasa. Kuasa atas apa? Apa yang akan berada di bawah kaki yang manusia yang harus dikuasai oleh manusia. Yang harus dikuasai bukan sesama manusia, saudara-saudara. Yang harus dikuasai bukan suami yang harus kita kuasai, atau istri yang harus kita kuasai, yang harus kita letakkan di bawah kaki kita. Bukan. Bukan sesama manusia. Alkitab cukup jelas. Apa buktinya? Wah, sangat jelas, saudara-saudara. Apa buktinya ya? Tujuan daripada Allah memberikan gambar dan rupanya kepada manusia, ini dia. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, sebelum jatuh dalam dosa, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah apa? Bumi. Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan sekarang setelah diciptakan, mereka, Adam dan Hawa, dapat menjadi serupa dalam
serupa gambar dan rupa Allah dalam arti mereka juga dapat mencetak, dengan kata lain, dengan bahasa itunya ya, bahasa manusia, mereka dapat membentuk keturunannya. Dapat membentuk. Jadi mereka dapat menjadi istilahnya co-creator. Pencipta bersama dengan Allah. Bagaimana pada saat suami dan istri bersatu, mereka dapat menciptakan anak mereka. Disinilah manusia menjadi co-creator. Pertama, beranak cucu. Itulah kita memiliki rupa dan gambar Allah, memiliki kesanggupan untuk apa? Menjadikan atau menciptakan anak-anak kita, ya, keturunan kita. Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Apa yang ditaklukkan? Anak-anak cucu kita, ya. Ya. Dan berkuasalah apa? Bukan. Dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas apa? Apa yang harus ditaklukkan dan dikuasai? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di mana? Di bumi. Ya. Dan taklukkanlah itunya, itu merujuk kalau kita lihat kepada apa? Ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang yang merayap di mana? Di bumi. Berkuasa atas mereka. Ini sudah Allah katakan pada saat sebelum manusia berdosa dan juga sesudah manusia berdosa. Kejadian 9 itu adalah apa yang terjadi kepada, kembali diulangilah kepada Nuh dan keturunannya, ya, perintah yang sama. Tapi ini sudah manusia sudah berdosa, tapi kita lihat kata-katanya. Apa dikatakan? Lalu Allah, Kejadian 9 ayat 1 sampai 2 dan 6. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyaklah serta penuhilah apa? Bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu semua istri atau suamimu atau anak-anakmu, begitu ya. Nah, yang akan takut dan gentar itu apa? Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kita menjadi berkuasa itu bukan atas manusia satu, berkuasa atas manusia lainnya. Saling kuasa menguasai itu bukan tujuan Allah, itu bukan kita menjalankan gambar dan rupa Allah. Kita sedang menjalankan gambar dan rupa setan itu. Kalau kita saling apa ya? Saling menguasai, saling ingin menginjak siapa yang akan kita, siapa yang bos di Visdak, ini pendeta ini yang mesti berkuasa di sini. Bukan begitu, saudara ya. Yang akan menjadi takut dan gentar yang akan kita kuasai itu adalah apa? Binatang-binatang. Kenapa? Mereka bukan diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Sesama rupa dan gambar Allah, seperti di Indonesia katakan sesama bus dilarang saling mendahului ya. Jadi dengan kata lain, sesama rupa dan gambar Allah, manusia, kita dilarang untuk apa? Saling apa? Membuat yang satu ditaklukkan, satu apa? Dikuasai. Tapi itulah ya, itulah manusia ya. Kita saling apa ya? Saling menaklukkan, saling menguasai, saling menyerahkan satu dengan yang lain. Tapi marilah kita lihat ya, bahwa gambar dan rupa Allah itu memang ya sudah rusak, namun tidak apa ya, tidak hancur, ya, tidak hancur. Allah mau kita tetap memuliakan Dia. Allah mau kita tetap apa? Memberikan contoh. Rasul Paulus berbicara banyak bahwa rupa dan gambar Allah itu akan dikembalikan pada saat kita menjadi ciptaan baru, pada saat kita menjadi manusia baru. Kenapa? Karena manusia lama yang dikuasai setan itu saling menaklukkan satu dengan yang lain. Tapi Rasul Paulus berulang-ulang katakan pada saat kita menjadi manusia baru, disitulah kita mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya? Contoh yang sangat spesifik, manusia saling apa? Menaklukkan, saling menginjak satu dengan yang lain. Ya mungkin Anda katakan, oh ya kita umat-umat Tuhan, pendeta, waduh kita nggak seperti orang duniawi, lihat itu ya, ini diktator. Kita kan bukan diktator, hantam kerajaan bangsa ini dijajah, atau seperti militer di Ethiopia saat ini ya, dari satu suku ingin dikuasai suku lain, dihajarlah suku tersebut dan lain sebagainya, dikuasai, ditaklukkan, dianiaya. Tapi kita jangan berpikir tentang kerusakan rupa dan gambar Allah itu hanya dalam peperangan, saudara. Oke, itu mungkin Anda tidak lakukan, tapi seringkali rupa dan gambar Allah itu rusak ya. Oleh sebab apa? Mari kita lihat salah satu contoh. Ada begitu banyak contoh, tapi untuk malam ini mari kita lihat rupa dan gambar Allah ya. Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9 katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Waduh. Di sini bahasa
bahasa Yunani untuk gambar dan rupa itu cuma satu ya. Kalau bahasa Inggris cuma demuth dan selem, tapi bahasa Yunani itu oikos cuma satu ya, cuma satu. Jadi kan katakan apa? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Kita diciptakan untuk memuji Allah. Tujuan kehidupan kita adalah untuk memuji Allah. Tetapi apa yang terjadi pada saat rupa dan gambar Allah itu rusak? Dengan lidah kita mengutuk manusia. We curse, bahasa Inggrisnya. Bukan kutuk apa, tapi kita mengutuk, we cursing. Meremehkan, merendahkan sesama kita. Dengan lidah kita apa? Bicara mungkin bukan hanya memaki, kita bukan hanya memaki, tapi kita merendahkan orang lain. Hajar orang lain, tajam dengan mulut yang kita tekan orang itu supaya kita sakiti dengan apa? Kita sakiti dengan lidah kita. Dan ini kita lihat. Yakobus 3:7 sudah katakan apa? Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Itulah tujuan kita kan. Kita membuat binatang-binatang itu takut. Kita membuat binatang-binatang itu apa? Ditaklukkan, berada di bawah kaki kita. Dan ayat ini kok kembali mengucapkan itu. Itulah tujuan utama. Jadi semua jenis binatang liar, burung, binatang laut dapat dijinakkan dan dijinakkan oleh sifat apa? Manusia. Tapi jangan kita gunakan apa ya? Jangan kita gunakan nama-nama binatang untuk mengutuk manusia. Seringkali itu ya, pada saat kita marah dan tersinggung dan lain sebagainya, kita marah ke orang lain, maka yang keluar dari mulut kita itu binatang-binatang liar untuk apa? Untuk menjinakkan istri atau suami kita atau orang lain ya. Jangan itu kiranya terjadi ya. Kita sedang merusakkan gambar dan rupa Allah. Kita tidak sedang apa? Yang kita jinakkan itu bukan suami atau istri, tapi binatang-binatang ya. Jangan kita menjinakkan orang lain dengan menggunakan animal kingdom. Ya, nama-nama binatang yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3:8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya. Kita dapat menjinakkan binatang, tapi tidak seorang pun dikatakan apa? Yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Lidah kita itu adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Sadar atau tidak sadar, seringkali lidah kita itu ada ya. Kita tidak dapat kuasai. Kita dapat kuasai binatang. Tapi kalau kita mau menjadi sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai seperti gambar dan rupa Allah, ya, karakter yang akan dibawa ke surga, maka dunia bukan dunia binatang yang harus kita jinakan ya. Yaitu apa? Dunia lidah kita dengan kata lain. Itu yang harus dijinakan. Secara langsung, secara lengkap, ayat ini Yakobus 3:9 sampai 11, 15, 18 katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya, tidak boleh demikian terjadi. Jangan kita di rumah memaki, di gereja kita berkhotbah dengan kata lain begitu ya. Jangan seperti begitu. Ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya. Jadi rupa dan gambar Allah itu apa ya? Kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah untuk memuji Tuhan. Jangan hanya memuji Tuhan dengan apa? Berkhotbah di gereja, menyanyi di gereja, berdoa di gereja. Lalu di rumah kita saling kutuk-mengutuk. Saling kutuk-mengutuk, saling berbicara kasar, keras satu dengan yang lain. Itu berarti lidah kita itu bukan berarti satu sumber yang sama ya. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari dunia. Dan dari nafsu manusia. Dari apa? Saya nggak tulis tanda merah di sini. Dari setan-setan, saudara-saudara. Dari setan-setan. Jadi kalau kita memaki, kita berbicara dengan lidah kita, menguasai, menginjak orang lain, maka itu bukan datang dari Allah. Itu bukan gambar dan rupa Allah. Itu gambar dan rupa, mohon maaf, gambar dan rupa setan. Ya, gambar dan rupa setan. Dapat menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kita ingat-ingat terus nih ya. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan
damai. Marilah kita kembali kepada tujuan semula. Allah menciptakan kita menjadi rupa, memiliki gambar dan rupanya. Di mana segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Entah itu yang kita lakukan di gereja, di rumah tangga kita masing-masing, atau di tempat kerja kita masing-masing. Di mana saja kita berada, biarlah rupa dan gambar Allah itulah yang keluar dari dalam karakter atau perkataan itu yang keluar dari dalam diri kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.